Gom, kalau dari titiknya tuh ini, Gom. Oh iya ya. Tapi gini gede loh. Makanya buat warung lumayan gak sih? Ih, mantap, Terus mantap. kayak pemandangannya tuh adem, adem gitu kan. Pemandangan adem tuh gimana ya? Pemandangan adem. Ke rumahnya gak sih? Rumahnya kita tanya aja langsung ke Bener. bapaknya, siapa tuh dijual. Bener. Iya. Oke. Yuk langsung aja. Bagus nih Wit tempatnya Wit. Ini. Tanya orangnya. Permisi. Permisi. Loh, Bapak Permisi. Uskup. Iya. Wah, ini kita di mana sih? Iya, kayaknya kita salah tempat nih. Wah, kita di Wisma Uskup ya? Wow, maaf Cari Bapak Uskup. siapa? Kita tadi mau beli tanah buat warung OMK. Ternyata yang punya Bapak Uskup. Iya. Boleh dibeli kalau mau. Wah, jangan Bapak Uskup kalau punya Kita kaji. Ayo, mampir, iya, mampir, Bapak mampir, Uskup. silakan, Terima silakan, kasih. masuk. Silakan. Halo, halo kawan semua. Ayo kita semua kesini berkumpul di warung OMK. Sukacita di sini. Warungers. Yuk mampir yuk. Halo Warungers, selamat sore. Selamat sore teman-teman OMK. Episode spesial nih ya, Gom. Spesial. Kita sekarang ada di episode spesial edisi Paskah. Edisi Paskah. Dan tentunya bersama dengan tamu yang spesial. Spesial juga. Siapa Tapi nih nggak kenal tamunya? Masa belum kenal tamunya nih? Masa nggak Iya. kenal beliau ya kan? Kita sudah bersama, kan ngobrol-ngobrol bersama juga dengan Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Selamat sore Bapak Uskup. Selamat sore, Mas. Oh, sore. Kita Kita boleh boleh lepas lepas masker? nih berarti ya Bapak Uskup ya? Boleh. Boleh. Siap. Sudah boleh ya. Di sama tuan rumah boleh nih guys. Nah, Oke, kita sapa dulu kali ya Bapak Uskup ya, teman-teman Warungers yang nonton nih, gitu. Jadi ada sapaannya. Kalau misalnya kita sebut Warungers, gitu, yuk mampir yuk, gitu. Ya, coba. Siap, oke. Warungers, Yuk mampir mampir yuk. yuk. Asik. Udah disapa nih sama Bapak Uskup ya kan? jadi OMK harus mampir dong. Sudah diajak oleh Bapak Uskup untuk mampir di warung OMK. Betul, betul. Karena ini adalah episode spesial Spesial. Paskah. Otomatis kita akan ngebahas tentang Paskah nih Bapak Uskup. Ya, jadi kayak pertanyaan-pertanyaan seputar Paskah gitu. Betul Pengalaman-pengalaman Bapak Uskup gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya ngomongin Paskah itu adalah hari besar umat Katolik gitu ya. Tapi ada juga Natal. Nah, menurut Bapak Uskup nih, sebenarnya Paskah sama Natal itu lebih penting mana sih? Saya tidak menjawab pertanyaan itu karena pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab, betul. Pertanyaannya harus berbunyi begini. Bagaimana? Mana tempat Natal dan Paskah di dalam lingkaran liturgi 1 tahun? Oke. Itu baru betul pertanyaannya. Oh, Oke. sebentar Bapak Uskup. Gimana nih panitia nih, Pak? Kita negor kreatifnya dulu. Tuh, pertanyaan begitu. Oke, silakan Gitu. Bapak Uskup. Karena Natal dan Paskah itu adalah 2 unsur di dalam suatu lingkaran liturgi namanya. Ya. Lingkaran liturgi itu mulai dengan Advent. Ya. Jadi dengan Advent kita mempersiapkan kedatangan Yesus. Intinya semua tertuju kepada Yesus. Betul. Advent itu persiapan kedatangan Yesus. Natal adalah perayaan syukur atas kedatangan Yesus, dan masa Natal, satu bagian dari tahun liturgi, sampai dengan hari raya pembaptisan Tuhan, itu adalah masa Natal. Di dalam liturgi gereja kita diajak untuk memahami, semakin memahami peristiwa-peristiwa di sekitar antara Yesus lahir dan Yesus dibaptis. Ya. Itu renungan kita, supaya intinya sama, lebih kenal dengan Yesus dan semakin mengikuti Yesus. Sesudah baptis, kita masuk ke dalam yang namanya tahun-tahun biasa, tahun liturgi biasa. Sesudah tahun liturgi biasa, kita diajak terus di dalam perayaan Ekaristi, mendengarkan pewartaan Injil, merenungkan dan mencoba untuk mempraktekkan apa artinya mengikuti Yesus hari demi hari. Nah, masa Prapaskah itu adalah masa khusus ketika kita sudah disiapkan untuk mengikuti Yesus selama hari-hari Minggu biasa,
kita diajak untuk semakin mengikuti Yesus dalam masa-masa yang tidak gampang. Karena kalau mendengarkan Yesus yang berwibawa itu gampang. Percaya kepada Yesus yang membuat mukjizat itu gampang. Tetapi mengikuti Yesus di dalam sengsara dan kemudian penderitaannya itu tidak gampang. Mengikuti orang hebat kan gampang. Benar. Mengikuti orang susah tidak gampang. Oleh karena itu, masa Prapaskah kita diajak semakin mengikuti Yesus, memuncak pada yang namanya Pekan Suci. Mulai Minggu Palma, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu mengikuti Yesus dalam sengsaranya. Nah, tentu tidak berhenti pada sengsara. Kalau kita hanya mengikuti Yesus dalam sengsara, kita ini orang yang paling malang di seluruh dunia. Kasian gitu. Ya, maka puncaknya masa Prapaskah adalah Paskah. Ya. Itulah perayaan ketika kita mensyukuri karya penebusan Kristus yang wafat dan kemudian dibangkitkan. Masa Paskah itu berlangsung sampai Pentakosta. Jadi dalam kitab suci dikatakan selama 40 hari Yesus menampakkan diri setiap hari sambil mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Itu adalah masa persiapan pendidikan para rasul selama 40 hari, jangan dimengerti sebagai 40 hari ya, 40 tapi harian. Beda. itu masa yang utuh, masa yang sempurna. Artinya sesudah disiapkan selama 40 hari, persiapan yang utuh, para murid itu siap diutus. Itulah Pentakosta, perutusan. Nah, sesudah Pentakosta mulailah yang namanya hari-hari Minggu biasa yang panjang, sampai ke minggu ke-33, nanti minggu ke-34 itu adalah perayaan Kristus Raja Semesta Alam. Itulah puncak dari seluruh tahun liturgi. Jadi ketika sesudah Paskah kita dididik untuk menjadi murid Yesus, siap diutus, nah itulah masa perutusan. Ya. Selama yang disimbolkan dengan minggu-minggu biasa. Ketika kita masuk ke merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, itu artinya karya keselamatan selesai. Allah menjadi semua di dalam semua. Itulah akhir dari karya keselamatan Tuhan. Itulah puncak dari tahun liturgi. Maka kalau bertanya tentang Natal dan Paskah lebih penting mana, jawabannya saya nggak ngerti. Meskipun saya sebetulnya ngerti ya. Ada bocoran sebenarnya guys. Tapi saya mau mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak membandingkan. Ya. Karena semuanya penting. Semuanya mempunyai tempat yang khusus di dalam yang namanya lingkaran tahun liturgi. Sesudah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, mulai Advent lagi, Ya, dan begitu betul. terus Siklusnya, berputar. Sampai lingkaran 3 tahun. Tahun A, tahun B, tahun C. Sekarang ini kita tahun C. Jadi nanti misalnya yang dibaca pada hari Minggu Palma, itu kisah sengsara Yesus menurut Injil Lukas. Itu bacaan untuk tahun C. Nanti kalau tahun A, Injil Markus. Maaf, Injil Matius. Oh, Matius. Tahun B, Injil Markus. Tahun C, Injil Lukas. Moga-moga. Menjawab. Nah, jadi teman-teman warungers nih nggak boleh milih. nggak nih. boleh bandingin. Heeh. Kita melihat Natal dan Paskah itu dari posisinya di tahun liturgi ya Bapak Uskup ya. Betul. Jangan posisi di THR aja teman-teman. Bukan. Jangan mikirin THR. Betul. Terus. Nah Bapak Uskup sedikit mungkin menambahkan pertanyaan. Kan OMK banyak yang bandel nih sebenarnya nih. Mereka pekan sucinya itu cuma dari Minggu Palma sampai Sabtu Suci. Sedangkan yang tadi Bapak Uskup bilang kan kalau kita cuma ngikuti sengsaranya atau Kasian malang. kita manusia yang paling malang mungkin di dunia ini. Mungkin nih teman-teman OMK kita harus loh ikut Minggu Paskah juga karena itu ya salah satu bentuk Perayaan juga dari pekan suci. Kan banyak OMK yang bandel nih Bapak Uskup. Menurut Bapak Uskup gimana nih? OMK ini bandel-bandel emang nih warung. Kan warungers nih. Yaitu, saya kira kita mesti mulai dari faham. Karena faham seperti ini jarang dijelaskan. Ya. Saya dulu sekolah, jadi sekolah
begini ini, jadi saya tahu. Maka pengetahuan saya bagikan. Nanti kalian juga harus membagikan, entah dengan caranya seperti apa, bahwa sebetulnya panggilan orang Kristiani, entah anak-anak, entah remaja, entah orang muda, entah yang sudah senior seperti saya ini, panggilannya sama. Yaitu semakin setia mengikuti Yesus Kristus. Itu semua panggilannya, entah pastor, entah tentara, entah guru, entah dokter, panggilannya sama. Nah, panggilan itu mesti dirawat dan mesti dikembangkan. Itu caranya gereja menyediakan kita, bagi kita yang namanya tahun liturgi itu. Jadi kalau nanti, misalnya ya, contoh konkret saja, kalau kita, siapapun kita, selama 3 tahun mengikuti misa pada hari Minggu, itu seluruh kitab suci sudah kita baca sebetulnya. Tidak usah baca sendiri. Karena lingkaran itu dibuat sedemikian rupa, sehingga Injil tahun A, tahun B, tahun C, termasuk Yohanes, itu sudah diwartakan, kita dengar. Demikian juga bahan-bahan dari perjanjian lama yang paling pokok-pokok sudah diwartakan. Kalau lebih rajin lagi, misa harian, itu siklus kembalinya bacaan-bacaan Injil itu lebih pendek. Dalam 2 tahun lengkap sudah kita baca seluruh kitab suci itu. Oh, jadi 2 tahun aja udah cukup sebenarnya kalau misa harian? Misa harian, ya. Kalau misa mingguan, ya 3 tahun itu. Ya. Tapi memang dalam arti ini ya, saya mungkin berbicaranya sebagai orang tua yang tidak tahu bahasa mudanya bagaimana. Kalau kita baca kitab suci, pokok iman Kristiani itu memang pokoknya ya, kebangkitan. Jadi kalau membaca kisah para rasul, tidak usah saya sebutkan ya, babnya berapa, ayatnya berapa. Para rasul itu dipilih untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Rumusan iman yang paling awal, barang siapa percaya bahwa Yesus wafat untuk dosa-dosa kita, dan dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati, kita diselamatkan. Jadi memang itu inti iman Kristiani. Pendek sebetulnya, seandainya kita masih zaman dulu, belum susah-susah seperti sekarang. Iman itu 3 kalimat, pendek, dihafal mudah. Nah kemudian orang bertanya, Yesus yang wafat kemudian bangkit itu, masa hidupnya bagaimana? Seperti waktu kita tokoh-tokoh besar lah. Kan sejarah masa kanak-kanaknya tidak ditulis pada waktu dia anak-kanak. Betul. Sejarah anak-anaknya, masa kanak-kanaknya, sejarah masa mudanya ditulis sesudah dia menjadi orang hebat. Iya. Sama dengan Yesus. Yesus dikenal pertama kali sebagai yang wafat dan bangkit. Kemudian ditanyakan, Yesus yang wafat dan bangkit itu dulu-dulunya bagaimana? Kecilnya gimana? Belum kecilnya. Oh, belum. Itu terakhir. Waktu mulai berkarya bagaimana? Secara singkat rumusannya itu nanti dibacakan di dalam ibadah Paskah, kutipan dari Kisah Para Rasul bab 10. Ia berkeliling sambil berbuat baik. Jadi Yesus itu waktu masa mudanya, sejak tampil sampai dengan wafat, ia berkeliling sambil berbuat baik. Tidak berkeliling nonton sana nonton sini. Baru ngers, jangan cuma nonton. Berkeliling sambil berbuat baik. Itu sampai dengan masa Yesus tampil. Nah, ketika Yesus tampil sambil berbuat baik, masa kecilnya bagaimana? Maka dibuatlah, dikaranglah dari ingatan-ingatan ruwet itu ceritanya, tapi bisa dijelaskan kalau mau 3-4 jam. Siap nggak nih? Kreatifnya siap. Kuota. Bagaimana akhirnya Yesus yang berkeliling berbuat baik, wafat dan bangkit itu dilahirkan. Maka ada kisah mengenai masa kanak-kanak Yesus dalam kitab suci ya. Injil Matius, Injil Lukas. Markus tidak punya cerita itu karena dia menulis sebelum perkembangannya sampai kepada pertanyaan anak-anak ini. Markus mulai menulis Injilnya
sejak masa muda Yesus. Yesus dibaptis langsung. Ya. Yohanes lebih hebat lagi karena ia menulis sebelum Yesus ada di dunia ini. Ketika Yesus berada bersama dengan Bapa. Jadi memang betul, jadi tadi saya akan mengatakan Paskah ditanyakan lebih penting yang mana. Kalau dijawab dengan cara itu jelas jawabannya itu Paskah itulah yang menentukan iman kita. Tetapi kalau ada Paskah, tidak ada kelahiran, mama Paskahnya kan Paskahnya nggak jadi. Iya, benar. Harus Tapi lahir semuanya harus dilihat di dalam keseluruhan. Iya, iya. Satu lingkarannya harus utuh gitu ya Bapak. Iya, Iya. iya. Gitu teman-teman warung saya. Jadi wajib misa ya besok ya. Bisa, jadi pekan suci harus lengkap. Betul. Minggu Palma sampai ke Minggu Paskah. Minggu Paskah. Biar jadi makhluk yang paling bahagia di dunia. Nah, Bapak Uskup, kita tadi ngomongin soal masa muda Tuhan Yesus, tapi nggak detail sih. Tapi kita mau ngomongin tentang pengalaman Bapak Uskup, pengalaman Paskah Bapak Uskup, waktu kecil atau waktu muda yang paling Bapak Uskup ingat, yang paling berkesan untuk Bapak Uskup. Sudah lupa, Mas. Sudah lupa. Pernah mencari telur Bapak Uskup? Oh, dulu belum ada. Itu kan kebiasaan yang baru-baru saja ya. Waktu saya masih anak-anak, itu artinya 70 tahun yang lalu loh. Iya benar. Iya. Keadaan hidup masih susah, telur itu enggak dibuang-buang. Dibuang itu direbus satu telur untuk 8 orang. Yang mengesan dulu itu liturginya masih liturgi sebelum Konsili Vatikan kedua. Di perayaan-perayaan besar seperti itu, khususnya Paskah, itu mesti dijalankan lewat tengah malam. Lewat tengah malam, jadi bisa mulainya jam 11. Tapi itu kan bacaannya panjang. Jadi nanti selesai itu ya jam 1, jam 2 pagi. Oh iya. Iya, karena Paskah kan Paskah kebangkitan Kristus. Wow. Pagi itu kan bukan jam 11 malam, pagi itu kan jam 2, jam 3. Iya, iya. Nah itu harus dirayakannya pada jam-jam seperti itu. Oh. Jadi sebagai anak-anak kami dulu terbiasa dengan cara-cara seperti itu. Sekarang kan lain, sekarang keamanan kah, segala macam, orang lebih senang yang aman. Ya lebih baik juga. Sama dengan Natal. Natal itu 25 Desember kan sekarang dirayakan 24 Desember jam 1 siang. Iya. Lah Yesus belum lahir lah. Iya. Kesiangan nih. Iya, Tapi itu kan cara berpikir yang baik juga. Artinya kita di dalam kerajaan surga tidak ada jam. Jam abadi. Iya, iya. Sehingga jam 1 siang juga oke, jam 3 juga boleh, jam 5. Dulu selalu lewat tengah malam, supaya sampai sungguh tanggal 25 Desember sesudah jam 12 malam. Itu mengesan karena persiapannya juga tidak gampang sebagai anak-anak. Bangun jam sekian itu apa tidak susah. Dulu belum ada listrik, apalagi di desa saya. Mesti semuanya pakai oncor. Oncor itu Obor ya? obor. Itu seneng itu. Ya nanti di gereja enggak ngerti apa-apa karena semua dalam bahasa Latin. Dinyanyikannya dalam bahasa Latin dulu semua. Tapi ya dari satu pihak enggak ngerti isinya apa. Dari lain pihak kalau enggak ngerti itu ada kekuatan khusus yang membantu kita, membantu kami waktu itu yang masih anak-anak itu untuk merasakan suasana mistis. Karena semua tenang, tidak ada rame-rame di dalam gereja. Waktu saya anak-anak juga belum ada yang namanya loudspeaker. Iya. Belum ada. Jadi semuanya tenang, kita berdoa, kita mengikuti meskipun tidak tahu, tapi merasakan. Merasakan. Berarti kita ngomong ke era Bapak Uskup terkait dengan liturgi harusnya lebih enak dong Bapak Uskup, maksudnya lebih husuk, lebih tenang untuk bermeditasi, berdoa, bukan begitu. Kalau sekarang kan kita kalau ada loudspeaker ada suara dikit, Nih. ada feedback dikit langsung bunyi gitu. Ya setiap zaman mempunyai kekuatannya sendiri ya. Iya, iya.
Jadi dulu kita tidak tahu, merasakan suasana mistis. Tapi yang itu kan tidak cukup. Kalau sebagai orang beriman tidak ngerti apa-apa itu terus gimana? Ya. Oh, iya. Sementara sekarang kita mendengar, dibacakan kitab suci itu dalam bahasa kita sendiri. Ya. Dulu nyanyiannya semua bahasa Latin atau nyanyian dari Belanda. Sekarang kita mempunyai madah bakti, kita mempunyai puji syukur, kita mempunyai kidung Keuskupan Agung Jakarta. Itu mesti disyukuri secara dahsyat karena sejak Konsili Vatikan kedua yang namanya pemahaman itu tidak bisa dibedakan dipisahkan dari pengalaman. Harapannya kalau kita semakin ngerti lewat bacaan-bacaan yang dalam bahasa Indonesia dan sebagainya, bahkan dalam bahasa daerah, kalau kita lebih ngerti, harapannya keyakinan iman kita itu semakin kuat. Bukan dibayangkan gangguan, bukan gangguan kalau diwartakan dalam bahasa kita. Kalau misalnya untuk banyak orang mendengarkan lagu Gregorian Kyrie, itu rasanya kayak apa? Tetapi kalau kita mendoakan Tuhan kasihanilah, Tuhan gembira bukan main kan? Iya. Kalau Kyrie kan tidak rasakan itu. Oke. Jadi yang namanya emosi itu pasti lebih mudah diketuk dengan lagu-lagu yang menyentuh rasa perasaan kita Iya. daripada lagu-lagu yang kata-katanya kita tidak ngerti, Betul sih. nadanya juga kita tidak ngerti. Kalau di dalam bahasa dan yang dekat dengan kita kan, coba silakan lihat lagu-lagu karismatik itu menariknya di mana. Karena ini lebih mudah menyentuh rasa perasaan Iya. orang-orang yang memang suka dengan musik zaman sekarang, Iya. orang-orang muda. Pop gitu ya. Iya, kalau kita di Jawa Tengah, di Jogja, di sini saya belum pernah dengar ya. Itu yang namanya lagu-lagu Tuhan kasihanilah kami, gaya campur sari itu biasa di sana. Keroncong biasa. Di sini tidak ada yang suka keroncong kelihatannya. Campur sari itu kan yang suka orang-orang Jawa Tengah, orang-orang Jogja, mungkin Jawa Timur ya. Tapi kalau Jakarta kan itu budaya yang sudah lewat. Iya, mungkin. iya. Saya suka Bapak Uskup. Oh gitu. Koplokan ya. Almarhum Didi Kempot. Baik. Bapak Uskup waktu muda pernah ikut drama visualisasi kisah sengsara Yesus? Ada nggak waktu itu? Belum ada, belum model. Oh, belum Belum model. Dan saya dalam hal-hal seperti itu, kalau ada pemilihan aktor itu tidak pernah terpilih. Kenapa Bapak Uskup? Saya lebih suka yang tepuk tangan saja. Tangan sih ya. Aduh. Gitu. Silakan yang lain-lain untuk yang lebih berbakat. Iya. Saya dulu pernah Bapak Uskup jadi Barabas Bapak Uskup. Oh, Jadi selesai pementasan saya balik ke sakristi untuk berkumpul bersama. Tiba-tiba ada anak kecil datang Bapak Uskup. Narik saya sama narik Yesus yang jadi Yesus gitu. Harusnya ini yang nunjuk saya Bapak Uskup. Harusnya ini yang disalib bukan Yesus. Saya dalam hati kalau saya disalib Anda tidak selamat. Tapi dulu belum model Bapak Uskup kayak gitu-gitu ya, belum ada. belum. Oke. Oke. Mantap juga. Oke, nah selama Paskah nih Bapak Uskup, rangkaian Paskah itu kan salah satunya adalah pertobatan ya kan, ada sakramen tobat gitu. Nah mau kepo nih, pasti warungers juga mau kepo nih, kayak Bapak Uskup juga ngaku dosa nggak ya? Iya. Sama siapa nih? Gitu. Coba diperhatikan ya. Di dalam pertanyaan tadi ada dua kata yang dipakai yang sangat berbeda. Yang pertama adalah sakramen tobat. Yang kedua adalah mengaku dosa. Ya. Ini dua hal yang sama sekali berbeda. Kalau kita omong tentang mengaku dosa itu seolah-olah yang penting dosanya kan Oh iya. Oh iya, harus benar, dilakukan. Betul. Manusiawi Bapak Uskup, maaf. Kalau sakramen tobat itu sebetulnya hakikatnya sangat indah. Jadi kalau kita tanda petik ya mengaku dosa itu kebanyakan kan
pengakuan saya yang terakhir sudah 2 minggu. Dosa saya 1, 2, 3. Gitu kan? Iya. Itu sebetulnya bentuk yang sangat singkat dari yang namanya sakramen tobat. Semestinya yang paling penting di dalam yang namanya sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, itu bukan saya atau doa-doa saya, tetapi kerahiman Tuhan. Itu yang harus penting disadari, paling penting. Oleh karena itu, di dalam salah satu entah kapan saya pernah menjelaskan, kalau mau sempurna, mau lengkap, yang namanya menerima sakramen tobat itu pertama, tidak tebak dosanya apa. Tapi pertama-tama kita mengucap syukur. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Alasan syukur itu kan macam-macam sekali ya, bahwa atas karunia kehidupan, atas karena karunia kesehatan, atas teman-teman yang baik seperti kalian-kalian ini. Teman baik kan ya? Puji Tuhan baik Bapak. Kebetulan baru kenal sih sebenarnya. Iya Bapak. Nah, itu pasti disyukuri. Nah, baru ketika kita mengalami kasih karunia yang begitu besar, lalu kita sadar bahwa kita ini pribadi yang lemah, seringkali jatuh ke dalam dosa. Maka yang namanya mengaku dosa itu hanya bagian dari itu. Sesudah mengalami kebaikan Tuhan, rumusannya biasanya mengalami karunia Tuhan yang begitu besar, saya belum sanggup, oleh karena itu saya jatuh. Baru kemudian berbicara mengenai dosa-dosanya. Belum selesai sampai di situ. Kalau hanya mengakui dosa, merasa bersalah itu kan secara kejiwaan pun itu tidak sehat kan. Merasa bersalah, merasa berdosa apalagi, tidak sehat. Orang bisa tertekan itu, kok saya melakukan dosa ini terus-menerus. Maka bagian yang ketiga itu namanya pengakuan iman. Jadi memuji dulu Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tidak berterima kasih kepada karunia Tuhan, menyampaikan kegagalan-kegagalan kita. Dan yang ketiga, yang namanya pengakuan iman. Bukan kredo syahadat para rasul, bukan. Kendati saya berdosa, kendati saya gagal, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan pengampunan. Saya tentu sebagai murid-murid Kristus sama kan, karunianya banyak, dosanya juga tidak sedikit. Ya menerima sakramen tobat dari siapapun, tidak usah pilih-pilih. Tapi maksudnya tetap kayak ya sama Romo aja juga bisa gitu ya? Lah iya, harus sama siapa? Iya maksudnya kayak ada yang khusus gitu. Iya dong, pasti sama Romo dong. Oh iya dong. Enggak. Masa sama Gom-Gom? Saya sering mengaku dosa sih kepada umat. Kalau minta maaf karena pelayanan gereja tidak memenuhi harapan umat, itu kan kekurangan ya. Saya akui aja di dalam di dalam kesempatan-kesempatan umum. Ya. Oke. Biasa umat jawabannya apa Pak Boskup? Oh nggak apa-apa Pak Boskup. Pasti gitu langsung diampuni. Oh nggak apa-apa Pak Boskup, pasti gitu. Oke. Nah, Bapak Boskup, kalau misalnya Paskah itu kayaknya nggak lengkap dari puasa dan pantang gitu ya. Nah, Bapak Boskup sendiri pantang nggak nih? Dan pantang apa nih kalau misalnya boleh tahu? Ini boleh nggak sih nih guys? Kami ini kan makan tidak memasak sendiri. Jadi kami tidak bisa memilih makanan. Kami itu dikirim dari dapurnya suster-suster Ursulin itu. Jadi apapun yang ada ya saya makan, kecuali daging, badari. Meskipun umur saya sudah tidak harus membuat itu lagi kan. Tapi ya, yang penting semangat dari pantang dan puasa itu. Dan yang saya kira juga sangat bagus untuk kita sadari dan kita wujudkan di dalam gereja Katolik dimanapun, salah satunya di Indonesia, pantang dan puasa itu dilakukan di dalam istilahnya kan aksi puasa pembangunan. Jadi bukan
pantang demi pantang atau menyiksa diri, enggak. Tetapi bagaimana saya berpantang, wujudnya bisa macam-macam. Salah satu kan mengurangi makan. Nah, bagaimana saya mengurangi makan itu, makanan yang saya kurangi, biasanya makan di mana porsinya 100.000, makanya 25.000. Yang 75.000 dikemanakan? Itulah yang dimasukkan ke dalam kotak aksi puasa pembangunan. Dan di Indonesia itu sudah sejak tahun 73, jadi belum lama. Dan pengaruhnya besar sekali. Karena dana itu dikumpulkan di Konferensi Wali Gereja Indonesia dan disediakan untuk pembangunan hal-hal yang bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi siapapun untuk pembangunan kehidupan bersama. Jadi panitia-panitia APP di keuskupan-keuskupan itu bisa mengajukan proposal ke Konferensi Wali Gereja Indonesia. 1 tahun itu bisa 12 atau 16 proyek kecil-kecil. Itu yang kita kumpulkan dari APP itu ke sana. Jadi secara tidak sadar misalnya kita pernah memasukkan ke kotak APP, tanpa sadar kita membantu saudara-saudara kita misalnya di NTT sana untuk memperbaiki jembatan yang rusak. Seperti itu. Jadi kalau pantang dan puasa tidak diartikan, tidak diwujudkan, nanti ya kalau tadi saya memakai contoh ya, jatahnya makan 100.000, karena pantang makan 25.000, yang 75.000 dipakai untuk minggu depan lah gitu. Bukan lah. Mestinya enggak, mestinya. Iya. Dan dalam hal ini saya sungguh merasa bersyukur untuk umat di Keuskupan Agung Jakarta. Tentu termasuk kalian anak-anak muda ya. Karena dana hasil dari aksi puasi pembangunan di Keuskupan Agung Jakarta itu sangat besar. Dan itu semua disumbangkan untuk kebaikan bersama gereja-gereja masyarakat di Indonesia ini. Dan nggak hanya Katolik ya? Enggak, itu bisa pembangunan proyek-proyek kecil, menanam pisang misalnya. Kita kan enggak bayangkan di Jakarta menanam pisang kan? Nggak ada. Tetapi misalnya saya baru berkunjung ke Atambua ya. Di situ ada aksi penanaman pisang. Yaitu dibiayai dari dana-dana ini. Karena di situ pisang itu sangat subur. Ada katanya Bapak Uskup di sana itu ada 100 macam jenis pisang di situ. Dan itu pemberdayaan masyarakat. Jadi maka namanya aksi puasa pembangunan. Untuk membangun kehidupan masyarakat supaya semakin sejahtera. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya naruh di kotak APP bukan cuma untuk orang Katolik tapi untuk masyarakat yang lebih luas Bapak Uskup. Iya. Nah tadi Bapak Uskup ngasih umpamanya punya duit 100.000, 100.000. kalau pantang yang dijajanin 25.000, 75.000 taruh kotak. Jangan jajannya 98.000, 2.000 dimasukin kotak. Harus lebih besar dong. Kan buat masyarakat yang lebih luas. Pembangunan kehidupan juga. Iya kan? Warungnya suka gitu Bapak Uskup. Itu Gom-Gom lagi proyeksi ya? Lagi ngingetin diri sendiri sih. Nah Bapak Uskup, ini kita masuk ke tema Paskah nih. Ini kan tema Paskah ini ya salah satu bagian dari tema Ardas tahun ini juga sebenarnya. Itu semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Itu ada cerita apa Bapak Uskup di balik tema itu? Latar belakangnya apa sampai Keuskupan Agung Jakarta bisa mengangkat tema, mau mengangkat tema ini di Paskah tahun ini? Iya. Kalian sudah mempelajari belum? Nah kan ini dia. Warungan sudah mempelajari belum? Kita mau mempelajari langsung dari ceritanya begini. Itu dari pembacaan saya dan kita ya, nanti saya menawarkan lalu ditanggapi oleh Dewan Karya Pastoral. Tahun 2019 itu saya membaca satu artikel di Harian Kompas. Isinya laporan tentang 2 penelitian.
Penelitian itu dilakukan oleh lembaga luar negeri yang sudah terpercaya. Jadi bukan peneliti ecek-ecek yang pesanan itu hasilnya, enggak. Yang pertama, yang diteliti adalah World Giving Index. Indeks memberi di dunia. Ya. Yang diselidiki 146 negara. Saya terkaget-kaget pada waktu membaca itu, ternyata Indonesia ini ditempatkan pada nomor 1 dari 146 negara dalam indeks kerelaan memberi. Itu dahsyat bukan main. Dari 146. 46. Wow. Penelitian yang kedua, ini yang diteliti adalah modal sosial. Modal sosial negara-negara. Yang diteliti lebih banyak, 167. Dan hasilnya pada butir ini ya, kan banyak poin-poinnya. Tapi pada modal sosial, itu Indonesia diletakkan pada nomor 6. Di antara 167 negara. Itu kan dahsyat. Iya. Meskipun saya tidak menutup mata di halaman berikutnya, ini korupsi, itu ditangkap KPK, dan sebagainya. Kacau. Di sini nih Pak Menko Kesra, Pak Muhadjir Effendi pernah bercerita mengenai vaksinasi. Oke. Itu kan biaya yang dikeluarkan negara banyak sekali. Beliau mengatakan, ini saya kutip ya, tidak ada catatannya sih, tapi saya ingat karena itu menarik perhatian saya. Beliau mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, jadi bukan oleh pemerintah, itu jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya di Ursula itu ada vaksinasi, pusat vaksinasi servial, 1 tahun, hampir 500.000 yang divaksinasi. Tadi pagi saya ke Alam Sutra, paroki itu mengadakan vaksinasi. Itu semua biaya dari masyarakat, dari gereja, bukan dari negara. Kalau dari negara, tidak akan mampu. Iya. Nah itu buktinya, salah satu indikator. Sehingga saya percaya bahwa memang bangsa Indonesia ini mempunyai watak yang istimewa, yaitu watak peduli itu. Itu satu watak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu, berbicara agak sulit sedikit ya. Nggak apa-apa, Bapak. Menurut kitab suci, terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Badan kita membutuhkan kekuatan, makanan jasmani, supaya bisa kuat, bisa peduli. Kalau kita tidak kuat dan sakit-sakitan, tidak bisa juga peduli. Iya, benar. Kepedulian itu membutuhkan motivasi. Motivasi itu berkaitan dengan jiwa, roh. Bukan dengan roh, dengan jiwa. Jadi motivasi saya untuk peduli adalah membantu orang lain. Yang kekurangan misalnya. Nah, tetapi sebagai orang beriman, kalau hanya sampai di situ kurang, karena manusia menurut keyakinan kita, roh yang terakhir. Nah, roh ini memerlukan inspirasi rohani. Itulah iman kita. Maka di dalam usaha menjelaskan itu, akhirnya kita mesti bertanya, iman kita itu memberikan inspirasi apa kepada watak peduli. Bukan motivasi. Motivasi itu dicari dari segala macam cara ya. Tapi iman kita akan Yesus Kristus itu memberi inspirasi apa untuk merawat dan mengembangkan watak peduli. Ya, jawabannya mudah sekali kan. Tadi saya sebut sudah salah satu bacaan pada hari Minggu Paskah Misa siang itu Kisah Para Rasul bab 10 yang menjelaskan Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus berkeliling sambil berbuat baik. Di dalam Injil selalu dikatakan ketika Yesus melihat orang yang malang, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi mungkin yang kita kerjakan itu sama dengan saudara-saudara kita dengan berlatar belakang komunitas iman yang berbeda. Inspirasinya lain, motivasinya mungkin sama. Kasihan pada orang lain, tetapi inspirasinya pasti berbeda. Karena iman kita dengan iman saudara-saudara kita yang lain itu berbeda. Nah ini yang harus diyakini.
Kalau ditarik ke atas ya, Yesus itu siapa? Yesus kan tidak bisa dipisahkan dari keyakinan iman kita kepada Bapa yang Maha Rahim. Itu inspirasi iman. Oleh karena itu, di dalam rangkaian itu ada 3 kata, dan saya memang senang dengan 3 kata. 3 kata sejak dulu kan 3 kata itu ya. Semakin mengasihi. Mengasihi itu kan abstrak, tidak jelas. Maka salah satu segi dari mengasihi yang sangat penting adalah kepedulian. Yang ini yang harus diterjemahkan di dalam berbagainya tindakan. Kalau kita sudah melakukan tindakan-tindakan baik, sudahlah tidak usah mencari kesempatan untuk bersaksi, dan itulah kesaksian kita, berbuat baik. Siapapun, dalam keadaan apapun, sebisa kita. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan saya tidak punya apa-apa sehingga saya tidak bisa peduli. Tidak ada yang seperti itu. Wong kita mengucapkan terima kasih saja sudah peduli kok itu. Kita menyapa orang dengan kata-kata yang bersahabat, itu sudah kepedulian yang besar sekali. Itu Mas, dan itu kalau ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin peduli berkaitan dengan Paskah, kita semakin menjadi manusia Paskah. Istilahnya sulit ya. Semakin menjadi manusia Paskah. Paskah itu artinya pembaharuan. Jadi semakin kita peduli, semakin kita menjadi agen-agen pembaharuan. Dan itulah Paskah. Oke, jadi kan mungkin ini kalau dilihat karena OMK melihatnya ini tema dari Kuskupan Bapak Uskup, mungkin banyak OMK berpikir, wah harus bikin sesuatu yang besar nih gitu nih. Padahal dari hal-hal sederhana pun sebenarnya bisa Bapak Uskup ya sebenarnya. Bisa sekali. Saya memberikan contoh, bukan contoh saya, contohnya Bapak Paus. Jadi menjadi manusia yang mengasihi dan sebagainya itu panggilan kita semua. Jangan dibayangkan hal-hal besar. Paus itu memberi contoh begini. Yang dipakai sebagai contoh seorang ibu. Seorang ibu pergi berbelanja. Di tempat belanja dia berjumpa dengan tetangganya. Mulailah berbicara seru. Kan dengan teman kan seru ya. Sampai suatu titik ibu itu mulai berbicara mengenai kejelekan orang lain, bergosip. Kan? Gibah ya. Gosip. Itu kan watak ya. Tetapi ibu itu mengatakan, tidak, saya tidak mau bicara jelek tentang orang lain. Itu bentuk kepedulian. Lalu masih diceritakan lagi. Pulang ibu itu sudah lelah, tetapi salah seorang anaknya minta waktu untuk berbicara mengenai harapan-harapannya. Sudah lelah, meski sudah lelah, ibu itu duduk mendengarkan dengan penuh perhatian anaknya. Itu kepedulian yang dahsyat itu. Dan Paus mengatakan 1 langkah menuju kesempurnaan kesucian. Jadi kalau kalian mau jadi suci, jangan berpikir nanti akan ada corona di atas kepala kita. Tapi itu hal-hal kecil seperti itu. Kalau anak-anak sekolah ya meminjamkan catatannya kepada teman-temannya, ya itulah cara orang peduli, sesederhana itu. Meminjamkan catatan, bukan contekan gitu ya. Kalau kalian bersahabat, kalian membangun persahabatan di dalam komunitas orang-orang muda, itulah kepedulian. Nggak usah cari yang lain-lain, susah, nggak bisa kita capai. Nggak usah yang berat-berat deh. Nggak usah. Sederhana aja. Contohnya kayak tadi Bapak Uskup bilang kan, kayak menyapa saja itu sudah bentuk kepedulian kepada orang lain. Iya. Itu juga bentuk penghargaan martabat manusia juga kan Bapak Uskup. Asik. Nyambung. Sekarang orang-orang muda yang tergabung di dalam pemuda Katolik itu mempunyai gerakan yang sangat besar. Judulnya Zakat Sampah. Saya punya alamatnya dengan Ketua Pemuda Katolik. Mereka di Tangerang pusatnya mempunyai sudah menularkan gagasannya sampai kemana-mana.
peduli sampah. Peduli sampah. Jadi misalnya di keuskupan ini atau di seminari atau apa, anggota rumah itu mengumpulkan sampah plastik, sampah apa, Memilah-milah. nanti mereka datang mengambil sampah itu. Jadi kita tidak usah susah-susah Ya. pergi ke sana menjual sendiri, diambil oleh tim itu dan mereka olah, mereka setor di mana, itu kepedulian. Betul. Oke. Ke lingkungan itu peduli ke lingkungan juga Terhadap Bapak Uskup. bumi nih. Iya, itu warungers. Jadi nggak usah cari yang susah-susah, yang simpel aja. Jangan cuman peduli ayang. Aduh. Iya, jangan cuma peduli lindungi. Loh. Waduh. Gitu. Jadi hal-hal kecil bisa membawa kita, tadi Bapak Uskup bilang, satu langkah menuju kesucian. Gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang Bapak Uskup, harapan Bapak Uskup sendiri nih terhadap warungers, terhadap OMK gitu ya. Nggak cuma di KJ, mungkin yang nonton di sini kan banyak. Wih. OMK sering minta harapan ke Bapak Uskup. Kayak harapannya apa nih terhadap Iya. kami gitu. Untuk mengenai tema Paskah kita, semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Apa nih harapannya Bapak Uskup? Iya. Serius ya. Iya. Kita masuk serius Bapak Uskup. Saya itu selalu berpikir begini. Kita itu kan melalui zaman yang terus berubah. Kalau kita tidak kuat dari dalam, kita selalu akan dibawa arus. Entah arus itu arus baik, syukur kalau begitu, atau arus itu arus yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu, saya hanya kalau boleh berpesan, sebelum berpikir yang macam-macam, coba dirumuskan ya, jati diri kita masing-masing itu siapa, rumusannya bagaimana. Maksud saya begini, di dalam perjalanan sejarah, ketika arus itu begitu mementingkan pikiran, akal, rumusan manusia, rumusan jati diri manusia itu sudah selalu saya ulang-ulang ya. Iya. Saya berpikir, maka saya ada. Identitasnya ditentukan oleh berpikir. Pikiran. Kalau itu tidak disertai dengan hati nurani, hanya berpikir, nanti bisa berpikir menghasilkan bom nuklir. Kalau tidak punya hati ya, itulah untuk menghancurkan musuhnya. Iya. Jadi tidak lengkap identitas itu. Ketika kita masuk ke zaman konsumerisme, ketika kita terus ditarik supaya belanja, menghabiskan uang. Rumusannya, saya berbelanja maka saya ada. Ya. Jadi jati diri saya itu ditentukan oleh belanjaan saya. Maka sekarang ada istilah crazy rich dan sebagainya. Iya, benar. Dari Sultan. mana? Sultan. Mereka itu mengambil duit dari mana, caranya apa? Karena itulah identitas orang. Kalau kaya itu terhormat, kalau kaya itu populer, Dipandang. kan lemah sekali. Iya. Sekarang ini lebih kacau lagi. Orang mengatakan kita berada di dalam zaman post-truth. Pasca kebenaran. Rumusannya, saya bohong maka saya ada. Maka jangan heran kalau di media sosial itu banyak kebohongan yang disebar dengan sengaja supaya menjadi populer yang menyebarkan itu. Nah, kita orang-orang muda merumuskannya bagaimana? Tantangan bagi kita. Nah, tentu saya sudah tidak kenal dengan baik bahasa orang muda ya, tetapi kalau dari segi iman kita mesti, ini yang namanya bagi saya jurus dasar ya, jurus dasar. Maksud saya begini kok, terus maksud saya. Ambil saja contoh orang yang belajar menari. Kalau dia menguasai jurus dasar tarian, dia itu bisa menari tarian jenis apapun. Dengan luas, dengan baik. Tetapi kalau belum, jurus dasarnya belum bisa dikuasai, sudah mulai macam-macam, tidak akan indah tarian itu. Sama dengan guru pencak silat. Iya. Kalau jurus dasarnya belum dikuasai,
jurus-jurus lanjutannya itu Nggak bakal bisa. ya tidak akan efisien. Efisien. Sama. Kalau kita tidak mempunyai jurus dasar kehidupan, nanti ya itu dibawa ke sana, dibawa ke sini, diumpan Mana tahu-tahu tuh, hancur. Ya. Oleh karena itu, orang-orang muda siapapun mesti merumuskan jurus dasar bagi saya adalah iman, inspirasi iman. Nah, kalau mau memakai istilah itu, pilih salah satu. Saya mengasihi, maka saya ada. Saya peduli, maka saya ada. Nah itu rumusannya. Ya. Yang lain-lain itu nanti akan datang dengan sendirinya. Keyakinan saya. Ya. Jadi silahkan, kalau misalnya pernah ikut retret di Civita, itu kan latihan pertamanya menjawab pertanyaan, who am I? Siapa saya? Karena kalau itu belum dijawab, nanti melihat orang yang ini kok kelihatannya hebat ya, yang maka namanya idola. Artis-artis diikuti, padahal artis-artis kan yang diikuti itu belum ngerti ya kita di balik itu semua ada apa. Betul. Oke. Bahkan mungkin lebih kacau lagi, kayaknya kelihatan sekarang sudah gabungan apa yang tadi Bapak Uskup bilang, saya belanja maka saya ada, lalu mungkin dicampur dengan saya bohong maka saya ada. Buktinya banyak crazy rich yang bohong ya. Benar. Pura-pura kaya. Nah, silakan Rita. Oke, nah ngobrol-ngobrolnya yang berat tadi, yang serius itu penutup Bapak Uskup. Sekarang aku mau ngajak Bapak Uskup buat main bersama warungers gitu. Jadi permainannya mudah. Kami berdua, saya dan Gom-Gom, itu akan memberikan 2 opsi pilihan. A atau B. Nanti Bapak Uskup selama 2 detik itu harus menjawab A atau B gitu. Jadi antara 2 pilihan itu pilih satu. Jadi orang bodoh kalau gitu ya. Seperti multiple choice itu. Tangting dong kalau mau dibaca. Tapi jawabannya tidak perlu ngitung kancing Bapak Uskup. Nah, kayak yang mana ya? Iya. Oke. Oke. Saya dulu Dari ya. Gom-Gom dulu. Ini mungkin akan pertanyaan pertama cukup dilematis buat Bapak Iya. Uskup. Bapak Uskup, KAJ atau KAS? Apanya? Yang terbesit dirikan Bapak Uskup. KAJ atau KAS? Aduh lah, kayak begitu itu yang susah dijawab. Emang kreatif kita suka menjebak Bapak Uskup. Ya. Anak kreatif nih suka kelewat kreatif. Coba lagi. KAJ atau KAS? Sekarang KAJ pasti. KAJ, karena kan lagi KAJ. Mungkin nanti kita akan tanya lagi berapa tahun kemudian Bapak Uskup. Dan jawabannya waktu itu pensiun. Oke, yang kedua, jadi uskup atau jadi dosen? Aduh, susah juga ya. Sekarang pasti jadi uskup. Nggak bisa lagi jadi. Tapi Bapak Uskup masih mengajar, masih passionate untuk mengajar atau Saya sudah pensiun. sudah pensiun jadi Sudah. dosen? Kalau mengajar di YouTube ya masih setiap minggu. Saya sering nonton Bapak Uskup. Oke, yang Jadi saya itu mengacau kalian ya. Jawabannya tidak spontan. oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi cukup spontan nih Bapak Uskup. Ya, kalau sekarang jadi uskup. Betul, kalau sekarang jadi uskup karena kan dosen sudah pensiun ya. Betul. Oke, nanti kita tanya berapa tahun berikutnya nanti. Aduh, udah pensiun dong. Sudah pensiun. Yang ketiga, pakai jubah atau pakai batik? Tergantung tempatnya. Lebih nyamannya pakai mana nih? Kalau di rumah ya pakai baju beginilah. Oh, pakai batik. Oke. Sorry ya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Ya masa lagi misa Bapak Uskup pakai batik kan nggak bisa. Oke, yang keempat, lalapan atau salad? Lalapan, Lalapan. Oke. Yang kelima itu kopi hitam atau kopi susu? kopi hitam. Tapi Bapak Uskup ngopi nggak Bapak Uskup? Kalau ada Lebih kopi atau teh? apa? Kopi atau teh? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang ada aja gitu ya. ada. Terus abis itu Papua atau Vatikan? Papua. Oh, Papua. Kenapa? cinta Indonesia. Tapi kenapa Bapak Uskup bisik-bisik? Kan tidak boleh tanya. Oh iya. Jadi Bapak Uskup lebih milih ke Papua. Oke, lanjut. Pilih nonton film atau karaokean? Tidak ada. Tidak ada. Lebih baik berdoa dan membaca. Betul. Tapi Bapak Uskup pernah suka nonton film?
Enggak. Enggak, selama pas jadi imam juga Enggak. enggak nonton film. Nggak Kalau nonton film, tapi nonton- nonton sinetron. Wah, Nonton film itu kan ditipu kita. oh iya. Iya, benar. Bener juga. Betul Bapak Uskup. Oke, lanjut. Jogging atau jalan-jalan? Sudah enggak kuat jogging jadi jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Misa offline atau misa online? Oh jelas kalau itu offline lah. Offline. Offline ya, Offline. biar bertemu tuh lebih Oh iya Bapak. mantap gitu ya. Kita semua di sini garis keras offline Bapak Uskup. Wih. Kalau bisa secepatnya offline dimulai ini ya. Oke, yang terakhir nih, pesawat atau kereta? Ya tergantung kemana. Naik ke Vatikan tidak bisa naik. Juga. Mungkin ke daerah Daerah Jawa. Jawa, Bapak. Jawa. Kalau Jawa kereta. Naik kereta. Bisa ngeliat pemandangan ya Bapak. Iya. Bapak Uskup pernah naik bajai. Kita mergokin Bapak Uskup Iya, nyepak naik bajai bajai. di depan. Iya, waktu itu. Oke. Jadi rusak ini tanya jawabnya. Oh, tapi nggak apa-apa Bapak Uskup, kan memang semua tergantung kondisinya. Pak, masa pas misa pakai batik kan Lucu. itu tidak elok juga kalau Uskup. Iya, iya. Oke, ini kita kan udah mau Paskah nih Bapak Uskup nih. Ini kita sudah sedang prapaskah. Nanti pun akan Paskah juga. Kita Besok boleh minta, Paskah. iya besok Paskah. Kita boleh minta ucapan nggak dari Bapak Uskup untuk teman-teman Warungers, ucapan selamat Paskah, dan jangan lupa satu lagi tadi Bapak Uskup misalnya lengkap gitu. Iya, kayak ingetin buat ayo besok bisa gitu. Silakan Bapak Uskup ke kamera untuk mengucapkan selamat Paskah ke teman-teman Warungers. Teman-teman Warungers yang berbahagia, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tapi ingat ya, Paskah itu tidak hanya berarti mengikuti ibadah Paskah. Kita mesti diharapkan menjadi pribadi-pribadi Paskah. Nah, pribadi Paskah itu artinya apa? Pribadi Paskah adalah pribadi yang terus bertumbuh di dalam kepedulian. Maka merayakan Paskah itu sama dengan bercita-cita untuk menjadi pribadi Paskah. Menjadi pribadi Paskah itu artinya berharap supaya dengan bantuan teman-teman di tengah-tengah keluarga, di tengah komunitas paroki, gereja, kita menjadi pribadi yang semakin peduli. Ketika kita semakin peduli, setiap hari kita bisa merayakan Paskah. Tidak usah menunggu setahun sekali. Terima kasih. Oke, mantap. Peduli ya guys. Peduli. Ingat sesuai dengan tema Paskah tahun ini, semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi. Ingat teman-teman ya. Terima kasih teman-teman Warungers. Ya, Iya. sudah mau nonton episode spesial Paskah ini. Kapan lagi kan ngeliat Bapak Uskup Iya. ketawa-ketawa bareng sama kita, iya kan nongkrong Dikasih bareng. pilihan gitu. Bapak Uskup kapan ke Papua lagi Bapak? Mau ikut nih? Oke teman-teman, terima kasih. Nah, nantikan episode selanjutnya. Nanti akan ada episode selanjutnya dan episode spesial yang akan ada lagi nanti. Ya, tapi biar kemasannya lebih kece nih, jangan lupa nih diisi evaluasinya yang ada di link yang ada di description box atau di bagian sini. Nggak tahu deh dia ada di mana gitu ya. Oke. Nah, itu aja sepertinya. Nah, hari kita ini. punya penutup juga Bapak Uskup. Kalau tadi Yuk mampir yuk, kalau yang sekarang yuk pulang yuk. nah, diusir sama Bapak Uskup nih Diusir. kita. Tapi kalau Bapak Uskup ngomong ya pulang yuk, kurang ya, karena ini rumahnya. Ini rumahnya. Tinggalnya di sini. Tapi nggak apa-apa Bapak Uskup, ayo. Oke, dari Gonggong. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi dan Warungers, yuk, Yuk, pulang pulang yuk. Terima kasih. Begini-begini ya? Tangan. Begini-begini. Begini. Orang muda Katolik Jakarta hidup dalam naungan gereja, peduli dan mengasihi